Motor yang jualan utamanya gimmick. Seperti tidak ada hal lain yang lebih menarik, karena desainnya makin gak jelas untuk dilirik. Cuma bagian headlampnya saja yang terlihat cantik. Begitulah kata mereka yang tidak suka dengan motor ini. Dan mari kita bahas inovasi NMAX Turbo ini di segmen baru Automotive Info, yaitu segmen positif. Nggak ada kepanjangannya, cuma positif saja. Karena ini akan membahas hal-hal yang menurut kami positif dari Yamaha NMAX Turbo ini. Kedepannya supaya imbang, kami juga akan membahas hal positif dari rivalnya juga. Dan mudah-mudahan kalian suka. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja. Yamaha NMAX Turbo. Setelah kami membuat video hujatan untuk motor ini, di video ini kami akan membahas tentang Yamaha yang kembali menggunakan strategi lamanya di Yamaha NMAX ini. Karena mungkin menurut Yamaha motor ini sudah mulai terancam oleh kompetitor kuatnya, yaitu Moge yang satu ini. Di daerah Bojonegoro Tuban, saya lebih mudah menemukan PCX baru daripada NMAX baru. Baik di tempat parkir maupun selama dalam perjalanan di daerah pedesaan. Itu saya lebih mudah menemukan Honda PCX baru daripada Yamaha NMAX baru. Nah, ini tanda bahaya buat Yamaha NMAX karena secara nasional sebenarnya Yamaha NMAX itu masih... Iya, Moge, motor gepeng. Ini adalah strategi yang cukup berhasil di beberapa tipe motor Yamaha yang akhirnya menjadi standar baru di dunia permotoran tanah air. Turbo. Kata-kata ini sebenarnya menarik, apalagi ketika teaser ini muncul di akun resmi Yamaha Indonesia. Ini cukup menyedot perhatian netizen tanah air yang sebelumnya perhatian mereka sedang tertuju ke Honda Beat lipat terbaru. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Yamaha NMAX Turbo ini dirilis dengan desain yang jauh berbeda dari desain sebelumnya. Makin agresif tampilan mukanya. Semua sudah full LED dari lampu utama sampai lampu sainnya, walaupun agak aneh di bagian belakangnya. Tetapi kalau soal desain memang masalah selera. Yang banyak dipermasalahkan di sini adalah kata turbonya, yang ternyata tidak ada turbo beneran di dalam mesinnya, alias cuma teknik marketing saja. Sebenarnya kalau tidak ada kata turbo, seperti tidak ada celah lagi untuk mengolok-olok motor ini. Karena teknologi yang bisa memberikan sensasi turbo ini merupakan sebuah gebrakan di dunia permotoran di Indonesia. Bukan tidak mungkin ke depannya, atau mungkin dapat dipastikan Honda juga akan menerapkan teknologi ini di BCX atau ADV 160. Karena teknologi ini sebenarnya sangat keren. Selain bisa memberikan sensasi turbo yang jambak, rasionya juga bisa diatur mau agresif atau jinak. Bisa disesuaikan dari jalan datar sampai nanjak. Tapi sayang harganya nggak ngotak. Harganya bisa buat beli bekasnya NMAX, punya mesin 250cc yang lebih galak. Bodi juga lebih bengkak, yang tentunya kelasnya di atas NMAX, walaupun banyak juga dipakai babak-babak. Selain akselerasinya yang mantap, deselerasi dari YE CVT ini juga sangat terasa, hampir seperti motor-motor dengan transmisi manual. Ini akan sangat berguna sebagai engine brake ketika di turunan. Fungsinya ya seperti engine brake pada umumnya, yaitu untuk memperingan kerja rem supaya tidak terlalu berat, sehingga rem jadi tidak terlalu panas atau lebih adem. Tidak lagi panik kalau ketemu turunan tajam. Untuk mengerem pun jadi lebih pakem, berbeda jauh dengan kombi Blong System. Strategi Yamaha ini sama seperti ketika Vixion diperkenalkan di tahun 2007 lalu. Motor batangan dengan teknologi yang benar-benar baru saat itu. Ketika motor-motor lain masih memakai mesin purba, Vixion menggebrak dengan mesin baru berteknologi injeksi dengan sistem pendingin radiator.
Memang, Supra sudah lebih dulu pakai injeksi. Tetapi di motor batangan di Indonesia, Vixion yang pertama. Selain itu, rangka Delta Seng-nya, maksudnya Delta Box-nya juga jadi daya tarik tersendiri di sini, karena ini terlihat lebih sporty seperti Moge. Tidak lama Honda pun membuat duplikatnya, tetapi dengan rangka yang dibuat berbeda, supaya tidak terlalu getaran jiplaknya. Walaupun sekarang di segmen ini Honda yang jadi pemenangnya, tetapi Vixion yang pertama. Sebentar, kalian suka dengan konten-konten seperti ini? Boleh dong klik tombol subscribe-nya, biar konten-konten seperti ini terus ada di channel ini. Yuk subscribe. Oke, kita lanjut. Bayangkan saja jika tidak ada Vixion, mungkin mesin GL ini masih dipakai nge-HM sampai akhir. Insinyurnya nggak perlu susah-susah mikir, cukup pakai teknologi purba, tidak perlu yang mutakhir. Karburator bakal jadi komponen yang sering mampir, karena masih PNP dengan CB Ichikewir. Helm hilang, karbune koncoku yo hilang. Nah, kesimpulannya, terlepas dari turbo gimmick atau apapun itu, yang jelas di sini Yamaha kembali menjadi pionir di kelas ini. Walaupun FBS banyak yang gak terima sih, karena mereka mengklaim Suzuki lah yang pertama memakai ini. Faktanya CVT elektronik itu sudah dibuat Suzuki pada tahun 2002 lalu. Memang, tapi di kelas 150cc di Indonesia, NMAX lah yang pertama. Untuk nge-HM, ditunggu PCX terbarunya dengan teknologi elektronik CVT seperti ini. Tentunya dengan desain yang lebih fresh, tidak itu-itu saja. Lakukan tegas agresif atau robotik khas Honda, lengkap dengan teknologi canggih lainnya. Tetapi yang terpenting benerin dulu komstirnya. Dari awal ketinggalan loh mas, nggak dari tengah, dari apa. Jadi bener-bener YCVT yang disematkan di NMAX itu bener-bener ngobatin putaran bawahnya mas. Betul. Jadi kalau